Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ingkang kula hormati, kula cintai, kula mulyakaken. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi, bertemu, bertatap muka, sujud bersama, berdoa bersama, menghadap Allah. Mudah-mudahan seringnya kita berkumpul di masjid ini, kita satu sama lain menjadi saksi bahwa kita selalu komitmen untuk saling nasihat menasihati, untuk saling berwasiat. Itu perintah Allah yang paling awal. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hendaklah engkau berwasiat, mengajak kepada kebenaran, benar dalam menjalankan perintah Allah, benar-benar meninggalkan larangan Allah. Dan hendaklah engkau saling berwasiat untuk bersikap sabar, sabar dalam menjalani kehidupan. Alhamdulillah, kalau kita mulai malam hari ini dengan dibacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Niki surat menerangkan tentang warisan. Surat menerangkan tentang warisan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, yang pertama, orang mukmin yang salatnya khusyuk, dia berhak mewarisi surga firdaus. Jenengan mau sampun salat, insyaallah khusyuk. Ya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Wau sampun salat bareng-bareng, sampun donga Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Wau sampun donga, ya Allah terimalah salat jamaah yang kami lakukan bersama. Balaslah ya Allah dengan surga. Taqabbal minna salatana wa qiyamana. Salat kami ya Allah terima. Karena kami salat di masjid berjamaah, karena kami salat tepat waktu, dan kami salat ya Allah seakan-akan kami menghadap Engkau ya Allah, maka terimalah salat kami yang khusyuk. Pertama, orang mukmin yang akan menerima warisan surga adalah orang yang salatnya khusyuk. Yang kedua, orang mukmin yang berhak mewarisi Jannatul Firdaus adalah
orang mukmin yang tidak niki anil lagwi muridun. Ya. Orang yang tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Ya. Orang yang menggunakan waktunya untuk beramal yang bisa bermanfaat untuk bekal akhirat. Di titik niki lho Pak. Jenengan salat wae sampun. Sekarang kita masuk ke ayat waladzinahum anil laghwi muridun. Pewaris surga adalah orang-orang yang ya, menjauhkan diri dari amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Ucapan-ucapan, bacaan yang tidak bermanfaat. Allahu Akbar. Nggih, alon-alon nggih Pak. Monggo diunjuk. Nggih. Santai mawon. Insyaallah malam ini kita bertambah ilmu. Lah kok nganggo insyaallah nun sewu. Nggih. Karena kita itu di samping berusaha, ikhtiar belajar, ngerungokke, nyampeke, tetapi ketentuannya ada di tangan Allah. Apakah kita akan mampu mendengarkan ilmu, kemudian ilmu itu mengendap di dalam hati, kemudian bisa bermanfaat, itu atas izin Allah. Boten sedaya tiyang niku sing mentelengi guru nun sewu nggih. Terus digawe paham kali Gusti Allah, terus ilmune bermanfaat boten. Mula ana wong niku nggih sekolah bareng sak kelas isine wong 50. Gurune siji. Nggih mentelengi gurune kabeh, tapi wonten sing paham, wonten sing boten paham. Sebab terlebih lagi kalau kita belajar agama, ini sangat tergantung kepada kehendak Allah. Apakah Allah ingin memberi taufik dan hidayah sehingga kita faham? Itu tergantung Allah. Maka kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku rezeki berupa pemahaman. Tambahkan ya Allah kepada kami ilmu. Jaluk. Wis belajar tapi isih jaluk. Ya Allah, kula sampun buka Al-Qur'an petunjuk kehidupan. Kula sampun maos. Beri aku ya Allah ke dalam hatiku itu taufik sehingga Al-Qur'an atau ilmu yang kami sampaikan yang jenengan rungokke niki bisa ada di dalam hati. Lah ilmu niki Bu mengendap di dalam hati, di dalam ruh. Jenengan mangke sedo jasadnya kembali ke tanah, tapi ilmu itu masih mengikuti ruh kita. Nah niki lho pentingnya thalabil ilmi ketika di dunia itu, sebab mangke kula jenengan niku melanjutkan kehidupan. Kehidupan di dunia anak kula mungkin garek 3 tahun. Lah nak niki kepengin 10 tahun meneh nggih monggo. Mboten ngerti kan kula. Tapi pahamilah bahwa ilmu yang kita cari di dunia itu kita bawa nanti di alam kubur, bawa ilmu. Di alam mahsyar, bawa ilmu. Di siratal mustaqim, bawa ilmu. Neng akhirat niku butuh ilmu. Lho sing ngomong sinten? Ingkang ngendika ingkang matur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Man arada dunya, kata Rasulullah, fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidupnya di dunia berjalan dengan baik, benar, boten salah, uripe ning donya bener, maka hendaklah engkau fa alaihi bil ilmu, maka engkau harus mencari ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa nanti di akhirat ingin selamat, uripe bener neng akhirat, ya berilmu, maka hidup di akhirat itu membutuhkan ilmu lah niki lho. Lah jenengan bayangke niki.
Nah, anten tiyang boten belajar agama terus masuk ke alam kubur, bingung ketemu malaikat, bingung kita. Tapi kalau kita belajar agama, kita sudah tahu bahwa nanti kalau kita dimakamkan, dikubur, kita akan didudukkan oleh malaikat. Itu kita sudah paham. Sekarang sudah paham kita. Mula mengko nak dilungguhke mbek malaikat mboten kaget. Nak sing layat sampun mulih, kula dilungguhke mbek malaikat, ditakoni marabuka nabiuka, kita bisa jawab. Lah nek ora ngerti piye? Dilayat bar diparani malaikat bingung kaget. Lah meh mlayu ning ndi sampeyan? Kan ngaten to, ditakoni malah bingung. Marabuka napa niku Rabb? Kula mboten paham wae bar. Lah di sinilah. Bahkan nanti kita di yaumil mahsyar, dibangkitkan di padang mahsyar, kita pun butuh ilmu, Pak. Sampai nanti di yaumil hisab kita butuh ilmu. Kita akan hidup terus abadi. Sing boten abadi niki ning donya. Sedelok meleh jenengan garek pirang tahun. Nah, kembali ke ayat ini. Walladzina hum 'anil laghwi muridun. Jangan sampai kita itu ya menyalahgunakan waktu, umur. Wayahe Isya menggunakan waktu untuk apa? Salat Isya. Ba'dal salat Isya meh turu ya monggo. Dan jenengan kalih kula ba'dal Isya menggunakan waktu ba'dal Isya untuk mempelajari Al-Qur'an. Bersalat untuk ganjaran, belajar agama, subhanallah dapat pahala lagi. Mengko bar saking mriki jenengan mbok menawa badhe tilem ngantuk. Tidurnya pun dapat pahala. Kalau diniati dengan ibadah bismillah. Gitu. Baca mau tidur doanya apa? Bismillah. Ahya bismika amut. Doa untuk tidur. Karena kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah. La yubda'u. Kalau semua amal perbuatan itu didahului dengan bismillah, maka masuknya dia pahalanya ibadah, dapat ibadah. Kula niki bismillahirrahmanirrahim. Unjuk. Ya ta? Kula hausnya hilang dan dapat pahala. Tapi nak jenengan ngunjuk boten bismillah. Ngelake ilang, ora entuk ganjaran. Karena bismillahnya tadi membuat minum tadi menjadi ibadah. Maka Rasulullah mengajarkan, hendaklah engkau mengerjakan sesuatu itu didahului dengan bismillah. Supaya apa? Supaya setiap pekerjaan amal perbuatanmu dicatat pahalanya di akhirat. Allahumma amin. Kembali kepada di sini. Banyak orang itu yang menyalahgunakan waktu. Ya Allah Pak, ya Allah Bu, diparingi umur disalahgunakan. Gunake umur kok salah. Dan nak sampean niki gunake cangkir niki salah. Mboten napa-napa. Ya cangkir niki kan nggo ngombe ta. Nggih. Lah mosok cangkir niku dienggo napa? Misalnya nggo ngeruki got. Ya keliru ngeruki got nggih. Pacul napa serok. Lah ngeruki ya. Salah menggunakan niku elek napa apik? Salah menggunakan napa? Sapu. Ya sapu niku kan nggo nyapu to. Lah salah gunake kene. Sapu nggo nyabet anake misalnya. Ya keliru. Ya iso sapu niku nggo nyabet anake iso, tapi kan keliru. Lah ngoten niku lho. Lah menyalahgunakan itu dalam berbagai hal banyak terjadi. Kalau di sini adalah kita menyalahgunakan umur, menyalahgunakan waktu. Bu, nuwun sewu nggih. Jenengan mirsani berita niku.
gara-gara menyalahgunakan jabatan. Dok 10 tahun nggih. Yo. Dikai jabatan salah guna kene. Dikai jabatan sebagai takmir misalnya contoh mawon. Aku dunia kan memakmurkan masjid takmir. Nggih toh? Maksudnya takmir itu memakmurkan masjid. Untuk jabatan sebagai takmir, ya memakmurkan masjid. Lah kalau malah orang tahu lu nang masjid misalnya. Berarti kan salah menggunakan jabatan. Jadi menteri misalnya, menteri ekonomi, gitu, diberi jabatan sebagai menteri ekonomi, lah kok sing diurus mboten ekonomi niku, malah napa sing diurus? Lah salah. Jadi salah menggunakan jabatan niku di TV niku banyak. Salah menyalahgunakan obat-obatan terlarang, di penjara 4 tahun. Lah niki nun sewu sekarang ini dalu niki lho jam 8 menit ini banyak orang menyalahgunakan waktu. Nggih napa mboten? Lho, sing ngeki wektu Gusti Allah. Sing ngeki umur Gusti Allah. Nggih, lah kok umure disalahgunake. Nggih, saiki awake sehat. Ya toh? Dikai umur malah digunakake nggo tengok-tengok niku. Tapi ya misale niki. Nggih, lah tengok-tengok ning kene enak. Entuk wedang jahe, entuk snack. Entuk ilmu. Mlebu surga bareng-bareng. Amin Allahumma. Lho nggih. Mangke jenengan kula niki nuli. Kula niki jenengan mangke goleki kula goleki jenengan. Wis to. Nak jenengan niku yakin Pak enak sampean. Kan nonton niku kumpulan wong kang soleh. Sebab wong soleh niku mangkat bareng. Lah nek jenengan mboten kumpul wong soleh, kumpule wong salah. Ya ora mangkat dhewe-dhewe sampean. Monggo mangkat bareng ning ndi rak jelas. Lah nek ngene kula mesti goleki Pak Pri. Ning surga kok ora ana Pak Toyo. Kula bingung. Mboten tenang ning surga. Nggih, niki karene Pak anu niki tak goleki lho ketoke ngeten niki. Tak goleki. Karena kita sudah terlanjur bertemu, kita sudah terlanjur bertatap muka. Menjadi komitmen kita, golek-golekan niki. Jenengan mangke nek mboten ketok kula, bingung sampean. Lah kok aku malah mlebu surga. Lah kok bapake kae ora, lah mboten kualik lah, sampean malah bingung. Umpama lho niki. Lho sampean goleki kula. Delalae kula ning neraka misale. Sing tak gawe contoh kula to. Lah nek jenengan tak nggo contone iku gelo. Kula ning neraka, sampean mlebu surga, nggih to. Lah padahal orang-orang yang di surga itu, Bu, nun sewu nggih, niki keterangan wonten Quran dan hadis. Orang-orang yang di surga itu melihat saudaranya yang di neraka. Lah jenengan mangke ketok kula ning neraka, mosok sampean meneng. Meneng sampean mengko nak. Lah iya mulane sebaliknya. Sama apa tegel sampean niku delok sedulure tanggane bengok-bengok tulung Pak Yatiman. Sampean deloki sapa kae? Oh, salamu ra melu ngaji kok. Tapi jenengan tetep kepengin nulung, Pak. Yuk gotong-gotong nulung. Tapi masalahnya ada halangan di sana. Kita ingin nolong, tapi kita tidak bisa. Yang di neraka melihat kita yang di surga. Cetok melo-melo. Meskipun jauh, tapi cetok. Jadi itu loh nanti gambaran itu sangat menyedihkan, Pak. Umpama mangke seorang ayah melihat anaknya teriak-teriak, bayangno sampeyan. Umpama seorang ayah, seorang suami di surga, kemudian dia melihat istrinya di neraka, gembar-gembar piye rasanya. Coba mang bayangke. Coba direnungkan, Pak. Bagaimana kalau kita kepala rumah tangga, kemudian kita gagal membawa
anggota keluarga kita. Sehingga kita di surga, keluarga kita di tempat yang tidak menyenangkan. Coba direnungkanlah. Apa itu terjadi, Pak? Terjadi. Keterangannya di mana, Pak? Ada di dalam Al-Quran keterangannya. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wong mukmin, kowe kudu menjaga dirimu. Setiap diri orang mukmin adalah engkau menjaga dirimu. Selamatkan dirimu dari api neraka dan keluargamu. Kan sudah diingatkan kita. Nah, kalau kita tidak mengamalkan perintah Allah ku anfusakum wa ahlikum, lah nek sampean mboten ngelingke keluarga gimana? Apa meh mlebu surga dhewe ya ora enak. Ya tetep sik ning surga dhewean. Ya tetep ora enak. Maka inilah hari ini, malam ini banyak orang yang menyalahgunakan waktu. Bukan hanya waktu. Banyak yang disalahgunakan oleh saudara-saudara kita yang tidak belajar agama. Diberi harta salah gunakan. Nggih napa mboten? Ya, diberi jabatan tadi sudah, diberi mata disalahgunakan. Diterangkan di dalam Al-Qur'an. Allah memberi mata gunanya untuk apa? Diterangkan. Allah memberi telinga gunanya untuk apa? Diterangkan, Pak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah itu mengatakan, kenapa engkau? Aku beri mata, tidak kamu gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Aku beri telinga, tidak kamu gunakan untuk mendengar Al-Quran, pengajian. Aku beri kamu akal, kecerdasan, tidak kamu gunakan untuk mempelajari agama. Maka kita akan mempertanggungjawabkan tentang apa? Tentang penyalahgunaan. Hati-hati loh. Jangan sampai kula panjenengan menyalahgunakan umur untuk perbuatan, untuk amalan yang tidak ada manfaatnya. Mari kita sampai di sini niku harusnya kita introspeksi. Sudah berapa banyak umur yang kita salah gunakan selama ini. Lah sakniki Bapak Ibu niki wis swidak luwih kabeh lho, nggih. Swidak luwih kabeh niki. 70. Umpama niki umur wis 70, wis kelak iki kakean iki. Kula umure swidak loro kurang setahun nak. Umurane Nabi. Lah umur yang sudah senja, usia, kesempatan yang tinggal sedikit niki, kalau kita salah gunakan, astagfirullahaladzim. Lah nek umur gare Pak Pri, ya Allah. Kesempatan kita tinggal sebentar Bu hidup. Kalau kita salah gunakan, mentelengi TV sak jam betah, ngaji 10 menit, betul. Astagfirullahaladzim. Lah sing ngeki umur sinten niku? Gusti Allah. Nggo mentelengi TV, TV-ne mati, nggo ketap-ketap delok terni to mah. Warga ora iso turu. Ya Allah. Akhirnya banyak orang itu gara-gara salah menggunakan nikmat Allah berupa umur. Masuk nah neng kene ning donya menyalahgunakan jabatan masuk penjara. Nggih. Lah kalau kita di akhirat nanti ketika di dunia kita menyalahgunakan umur, menyalahgunakan usia, waktu, menyalahgunakan nikmat Allah, harta disalahgunakan, mata disalahgunakan, jabatan disalahgunakan, di akhirat masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka kesempatan kita tinggal sedikit. Apa meneh mbok niki pengajian terakhir. Loh siapa ngerti? Siapa tahu ini pengajian terakhir.
Nggih. Iya. Loh, mula mengko sisa umur kita ini gunakanlah yang sehebat-hebatnya. Niki loh diterangkan ini. Orang mukmin yang beruntung itu orang yang menggunakan waktunya untuk mencari bekal akhirat, untuk beribadah, bukan untuk disia-siakan umur. Umur nggo ngalor ngidul, sing digoleki ora jelas, nggih. Goleki sapa, Pak? Ora jelas, goleki apa ora jelas. Tapi umure entek 3 jam. Lah nek bendina 3 jam, 10 dina 30 jam. Ya Allah, Pak. Lah niku nak nggo ngaji entuk ilmu akeh sampean. Jadi pertama niki. Kita harus menyadari pentingnya waktu jangan sampai disalahgunakan. Titik. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah sudah menerangkan bahwa tujuan Allah menghidupkan kita itu satu, Pak. Mboten akeh. Allah menghidupkan manusia tujuannya siji, mboten loro, mboten telu, mboten papat. Eling-eling maksudnya kula. Nak ngeling-ngeling siji niku kan gampang toh. Lah wong ngeling-ngeling siji kok angel. Gitu. Bojone ji, mesti apal jenenge toh. Nak bojone 30 lali kabeh. Lah ngeling-ngeling niku siji. Allah itu berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa niku gur. Hanya aku menghidupkan manusia satu tujuannya untuk ibadah kepadaku. Maka sepanjang umur panjenengan niku apapun yang Anda kerjakan harus berniat ibadah kepada Allah. Setiap pekerjaan apapun, nak salat jelas niatnya ibadah kepada Allah, tapi itu termasuk ibadah mahdhah. Puasa ibadah mahdhah. Zikir, maca Quran, pengajian, thalabul ilmi, ibadah mahdhah. Tapi jenengan mangke dugi mriki Bu, nggih. Mbok menawa nggih bapake urung mangan bengi. Mlebu omah, Bu, aku urung mangan, ibadah sampean. Bapake dimasake. Lah niku nggih ibadah. Tapi niate kudu ibadah. Pak, saya ya Pak, sampean dereng dahar dalu, nggih. Urung mangan bengi nggih. Aku tak goreng sego Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng sego. Niate ibadah. Nyenengke Gusti Allah. Mboten nyenengke si niku garwane jenengan. Wah, bapake tak gawene sego goreng engko nak nesu ndak turu ning pos. Aja ngono. Niate bismillah, ya Allah, aku ingin beribadah. Bentuknya apa? Melayani suaminya, melayani anaknya, nyapu omah niku ibadah. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim. Meh nyapu omahe ketok kotor, golek sapu bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala lho Bu, ibadah Pak. Dengan catatan bismillah. Delok omahe kotor, kamar mandi kotor, nggih. Mboten maca bismillah. Golek sapu, golek pel, tapi ngomel. Wong kemproh kabeh niki. Mboten maca bismillah, malah alah bojo kemproh, anak kemproh. Lah mboten entuk ganjaran sampean. Karena ibadah niku siji, bismillahirrahmanirrahim. Nah sampean niat ibadah mbek ngomel, ora entuk ganjaran. Sampean mbek salat. Sampean salat, malah ora entuk ganjaran. Mbek ngomel, wong kok kon salat terus Allahu Akbar sampean. Iya toh? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sholli, kita niat salat, Allah Akbar. Engkau segalanya ya Allah. Anteng. Menang sampean. Bahwa ketika jenengan niku Allahu Akbar, paham? Jenengan niku sampun memanggil, menyeru Allah. Menyebut nama Allah. Saat itu Anda berhadapan dengan Allah. Ya Allah Pak, hati-hati Pak. Pemahaman ini harus kita tanamkan. Ya. Jadi tujuan kita hidup apa? Ibadah.
Tapi faham, jangan salah paham. Lha nak wong maca tok terus mboten diterangke. Tujuan Allah menghidupkan manusia ibadah terus sampean nang masjid lho keliru. Salat terus sarungan terus ngaji yo keliru. Tapi setiap amal kegiatan apapun, mencari nafkah, mencari ilmu, berdakwah, bismillah tujuannya ibadah. Jangan punya tujuan lain. Mau bekerja, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Tujuannya harus untuk mencari ridha Allah. Banyak orang keliru, Bu. Aku tak kerja, kene untuk ditagih, keliru. Hati-hati loh, Pak. Nah, mboten belajar niku ketoke bener, tapi keliru. Nah, jenengan niku kerja, kene untuk duit akeh, akhirnya sampean gerayak duit. Nah, ora entuk akeh sampean mau mulih. Lah nek golek duit angel piye? Sampean ora mulih. Ora entuk akeh kok. Maka bekerja pun niatnya ibadah. Bahwa kita nanti mendapatkan sedikit itu sudah takdir Allah. Bahwa kita mendapatkan banyak itu sudah takdir Allah. Karena diterangkan di dalam hadis, sesungguhnya manusia itu di dalam kandungan rezekinya sudah ditentukan, umurnya sudah ditentukan. Kapan mati sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Jenis kelaminnya apa sudah ditentukan. Maka 4 ini tidak bisa kita siasati lagi. Jenengan ameh rino mengi kerja ora mulai, hasilnya tetap sakmono. Percayalah, tidak bisa dipaksakan. Soal rezeki tidak bisa dipaksakan. Nah, dipaksakan monggo, berbahaya sampai. Goro-goro, ya, gara-gara memaksakan mendapatkan harta banyak, rezeki banyak. Ento rezeki akeh, gitu, ora mulai omah, malah dibondo. Gitu. Bu, aku tak kerja ya, tak golek duit sing akeh, aku tak kei gelang 1 kilo kiwa, 1 kilo tengen gitu, mau kerja bapake. Lho kepengin entuk duit akeh, akhirnya entuk duit akeh. Lunga ning Kranggan. Nodong rampok gitu. Tapi kan ora mulih omah. Mulai ning penjara. Apakah kita mau seperti itu? Jadi kita jangan salah memasang niat bahwa hidup ini satu, niatnya ibadah. Nah, soal rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Takdir Allah. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ridho terhadap takdir Allah. Kalau hari ini kita mendapat sedikit, hari ini lain kali kita dapat banyak. Kalau hari ini kita dapat banyak, alhamdulillah. Hari ini lain kali barangkali kita dapat sedikit, sabar. Karena rezeki itu bukan kepentingan yang urgen di dunia ini. Percaya mboten sampean? Harta itu bukan kepentingan yang mendesak di dalam kehidupan. Kepentingan yang mendesak niku jenengan ana wayahe salat. Itu mendesak. Itu menjadi fokus. Ya, bahwa mencari bekal hidup itu sekunder, Pak. Itu kedua, ketiga. Menyembah Allah itu tujuan utama. Ya, niki Al-Qur'an pun dipelajari. Kemudian mari Bapak Ibu, itu orientasi hidupnya itu seperti itu. Bahwa orientasi hidup kita, tujuan hidup kita di dunia ibadah. Nah, ketika kita sudah mengorientasikan diri, kemudian hendaklah kita menyadari ya, bahwa hendaklah jenengan itu percaya dengan takdir Allah, lalu bersikaplah optimis. Hidup kita ibadah, dituntunkan di dalam petunjuk itu ya. Optimis itu apa? Anda mempunyai semangat percaya diri, semangat percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja, Anda akan bahagia. Tadi yang pertama tadi kan jenengan orientasi hidupnya sudah ditoto, ibadah. Kemudian jalani hidup ini dengan penuh optimisme. Bekerja saja dengan penuh semangat. Yakin bahwa Allah akan membahagiakan Anda. Yakin.
Optimisme diterangkan di dalam Al-Qur'an itu, ya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu tidak punya harapan besar terhadap Allah, jangan. Karena Allah itu mesti memberi Anda, memberi kenikmatan. Ana wong niku diberi kenikmatan berupa kesehatan, tapi berupa hartanya sedikit. Ada orang diberi kenikmatan berupa harta, ya, tapi dia kurang sehat. Ada orang diberi kenikmatan, hartanya akeh, sehat, ya, tapi dia punya problem yang lain. Jadi selalu begitu. Jadi kita tidak usah melihat orang lain. Oh, wong kuwi kok duwe, aku rak duwe. Nah, aku rak duwe tapi aku sehat. Nah, ngono lho. Wong kuwi duwe tapi lara-laranan misale. Lho Pak, wong kuwi duwe tapi sehat ya. Tapi ada masalah lain yang kita enggak tahu. Karena Allah itu sudah nata kehidupan hambanya itu sudah sempurna. Maka hendaklah jangan kita saling iri. Jangan. Udah pikir sawang-sawangan. Ana sing duwe ya sedih. Karena tahu wong sugih tapi sedih, bingung. Nah, kita kan enggak tahu wong ora dikai atau ana wong ora duwe tapi ya ayem wae guyu. Gitu. Dompete kosong guyu. Ana ta wong kaya ngono. Lah ini kan macam-macam kondisinya. Maka biasa aja. Yang perlu kita perhatikan bukan itu, tapi apakah ibadah yang menjadi tujuan utama hidup ini sudah kita rapikan nih lho. Salat wis rapi 5 waktu. Lah padahal salat niku mboten 5 waktu tok, ngoten lho Bu. Posone piye? Paksa niku mboten gur Ramadan tok, wonten Senin Kamis. Dan itu kan ibadah-ibadah mahdhoh yang Anda harus perhatikan. Karena banyak orang itu mempeng sholat fardu, ngeremehke sholat sunnah. Padahal kita kalau sudah sholat fardunya rapi niku, kudune tahajud. Nah itu kan dipertanyakan. Sapa sing sregep tangi bengi nyuwun sewu, mergo wis kesel awane, hanya tangi bengi. Lah mulane aja biayaan awan supaya bisa tangi bengi. Karena bangun malam itu Pak, ya Allah Pak. Bu, qiyamul lail niku penting nganggo banget. Niku sing ndawuhi Gusti Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab asaka rabbuka maqam mahmuda. Do tangi bengi supaya sampean mulya. Sing ngendika Gusti Allah, Pak. Lah Nabi lebih dahsyat lagi. Nabi kalau merintahkan kita, setelah kamu sholat fardu selesai, kamu harus sholat tahajud. Nabi lebih menekankan lagi. Karena Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, saya sudah rapi sholat maktubah, sholat fardu kula 5 waktu wis rapi. Apa yang aku harus kerjakan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Abdullu sholatu ba'dal maktubah qiyamul lail, kata Nabi. Kalau sholat fardumu sudah beres, kamu mikirkan, rencanakan, kerjakan sholat tahajud. Mula Nabi niku mantune digugai, bojone digugah. Allah akan bangga ketika seorang suami mengguyurkan air ke istrinya, ayo tahajud. Allah senang. Sebaliknya, kalau ada seorang istri bangun tengah malam seperti jam malam, kemudian dia membangunkan suaminya, kok rada angel dikai banyu, mboten napa-napa. Pak, tahajud Pak. Istri itu istri yang dirahmati oleh Allah. Suami yang membangunkan istri, suami yang dirahmati oleh Allah. Istri yang membangunkan suami, istri yang dirahmati oleh Allah. Dan nak lanang wedok Bu, jamaah salat tahajud, ya Allah Bu. Maka mahmuda jenengan mesti mulia sing ngomong Gusti Allah. Kemudian Allah menjelaskan, aku turun di setiap sepertiga malam.
Mestine wong mukmin niku ora ana sing susah. Mestine lho, nun sewu. Sebab petunjuknya niku lengkap. Satu, Tuhan kita maha kaya, Al-Ghani, Al-Hamid, maha terpuji. Ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ingat, semua yang ada di bumi milik Allah loh. Sampean butuh apa? Kepengen tanah 200 meter, temoni Gusti Allah tengah bengi. Lah ora mententeng nemoni Gusti Allah. Ya omae ya 10 kali rolas terus. Lah kita tidak minta kepada Allah, nun sewu lho. Padahal Allah sudah menerangkan, bangun malam kamu. Karena apa? Karena aku mencari hambaku yang berdoa di sepertiga malam lho. Dan niku keterangannya cetha niku. Bu, nun sewu nggih. Wah, aku wedi ninggal gini itu. Kewajibannya orang belajar niku napa, Pak? Jenengan iki hadir ten mriki to, terus sampean malah dosa. Pak Pri hadir ten mriki to, dosa kabeh lho. Kenapa? Karena sudah tahu keterangannya, sudah tahu perintahnya, ilmunya wis jenengan pahami, wis diterangke. Lah kok jenengan mau ngelakokke niku? Hati-hati loh. Sesungguhnya orang-orang yang sudah memahami tentang ilmu, kemudian dia tidak mengamalkan, maka dia berdosa. Yes, sampean. Sampean wis entuk keterangan. Wa minal laili fatahajjat bihi. Nak tengah bengi do tangi niku ilmu. Kemudian Allah menegaskan lagi, aku turun setiap malam di sepertiga malam. Yunazzilullahu tabaraka wa ta'ala ala kulli lailatin ila sama'i dunya fayaqulu. Loh, iki hadisnya seperti itu. Sesungguhnya aku Allah turun setiap malam ke langit dunia dan aku berfirman, siapa yang meminta aku beri, siapa yang berdoa aku ijabah, siapa yang bertobat aku hapus semua dosanya. Lah kok malah do turu? Dosa lho Bu. Jadi keterangannya sampun disampaikan nun sewu niki aja meneh sing nyampeke. Lah nek sing nyampeke mboten ngamalke kabura maktan. Lima takulu. Allah sangat benci kepada orang yang ngajarkan kebaikan tapi mboten numindakake. Lho niki konsekuensi. Tapi ya semua sebetulnya harus memikul kon nak perlu niku. Ayo mengko jam 2:30 tangi bareng-bareng. Nah niku itu adalah kelanjutan daripada belajar. Bareng-bareng lah wis ngerti ya. Nah, makanya kita setelah kita mendapatkan keterangan, kita harus menata hati kita. Wah, aku wis paham keterangannya apa? Ketemu ben-bengi mbek Gusti Allah. Waduh. Ketemu ben-bengi mbek Gusti Allah. Ya Allah, Pak. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku karena semua yang kamu inginkan itu milikku, ada di tanganku. Aku yang menguasai. Allah, ingatlah kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milikku kata Allah, apa yang ada di bumi, yang ada di langit, surga wae Gusti Allah. Lan jenengan jaluke. Yang jaluk wae Gusti Allah. Tangine bengi, nak tangi awan mboten ketemu. Mboten nonton hadis. Tidak ada keterangan sesungguhnya Allah niku turun mengko jam 09.00 awan jam mboten nonton. Mau ndak mau jenengan yo tangi bengi. Ayo wis. Piye niki? Apa wis aja ngaji wae ya. Sebab ngaji itu kita konsekuensinya harus ada, Bu. Nah ora malah dosa kita. Lha niki saestu. Iya sampeyan. Monggo. Konsekuensinya harus ada. Nah, kita itu harus, Pak, mengamalkan kemudian harus memetik hasilnya.
Karena ini ilmu pasti. Ala inna wa'dallahi haq. Kita diingatkan lagi yang kedua. Ingat, janjiku mesti aku tepati. Ya Allah. Wa'dallahu haq. Allah berjanji. Jadi sebetulnya Gusti Allah niku nerangke di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Allah itu nunggu sampean saben bengi untuk dimuliakan, untuk dipenuhi apa yang diinginkan, tapi kita kurang yakin, kurang percaya. Nuwun sewu lho. Makanya Allah itu menurunkan satu surat. Hei wong mukmin, yakinlah kamu kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu. Loh, Gusti Allah kirim surat. Aminu billah. Hei orang-orang yang sudah beriman, hendaklah engkau betul-betul yakin kepadaku. Kula niki mau bengok apa? Bengok tak? Sekarang saya mau bertanya. Anda ada orang yang mengaku? Adakah? Apakah ada orang yang sudah mengaku beriman tapi masih meragukan Allah? Jawab Pak tulung. Ono? Banyak dibaleni ping pindho ping 3 niki. Lho ping 4. Ping 5. Pak, nun sewu nggih. Nak menurut kula bapak ini mboten ngapusi. Mboten janjian lho kula won. Monggo kabeh niku jawab, jawabane nggih padha mbek sampean. Nggih, Bu. Nah, sampean setuju to. Ternyata orang-orang itu sudah mengaku mukmin muslim, isih ragu mbek Gusti. Maka tugas kita tiap malam Rebo, malam Kamis niki untuk menumbuhkan keyakinan Anda yang masih 10% diangkat menjadi 20%. Mengko ketemu meneh ditarik diunggahke meneh. Karena iman itu perlu ditinggikan, dinaikkan. Keyakinan itu perlu ditambah. Karena apa? Iman niku kadang-kadang blosot. Yazid wa yanqus. Malam ini Anda beriman, Pak. Buktinya apa? Jenengan tidak mriki jamaah bareng. Nun sewu nggih. Mengko subuh nak sampean mboten tidak mriki, terutama sing lanang ya. Aja ngaku mukmin. Tapi iman Anda drop itu. Salah-salah Anda besok subuh itu. Nun sewu nggih. Ora enak niki omongane niki. Salah-salah. Hari ini, malam ini jenengan mukmin, besok munafik, besok kafir. Nun sewu lho. Bu, masa aku wani ngamuk. Tapi kula badhe matur ngeten iki merinding kula. Masa pegel kayak ngomong kaya ngono. Tapi kulil hak walau kana murah. Sampaikan kebenaran. Itu walaupun kebenaran itu nanti membingungkan, menyedihkan. Sampean kan bingung nak wis gini. Karena kata Rasulullah, ya hati-hati. Di zaman seperti ini nih, menjaga iman tidak mudah. Banyak orang itu pagi beriman, sore kafir. Sing ngendika Nabi. Mboten kula. Aja mengko cerita-cerita. Lah Pak Faisal sing ngomong ngono, aja. Rasulullah yang bersabda, akan datang suatu zaman di mana, lah ini zaman ini. Di mana orang-orang nanti beriman. Sore beriman, paginya kafir. Pagi beriman, sorenya kafir. Sulitnya menjaga iman, sulit, berat. Karena apa? Manusia itu pada umumnya lebih senang menjaga nopo. Sampean itu seneng jaga nopo, Bapak Ibu. Terus aku tak sing jawab ya, wong sampean wedi jawab. Kebanyakan manusia itu ingin semangat menjaga napa? Harta, tahta, wanita loh. Omahe dijaga napa mboten? Dijaga, dikunci. Aja lali lho gembok omah. Tenanan. Wis digembok meneh, gembok meneh. Wong wis digembok to tugel gemboke.
Saking kepengine tenanan le jaga bondo. Bondo dihitung terus ayem. Tahta wanita dijaga, bojone goleki, bojoku wis ana ayem. Anake wis ana ayem. Bojone ana slamet, anake slamet, imane ilang. Aja ngomong akeh lho, ora enak iki. Akeh wong niku kehilangan harta, Bu, bingung. Bojone lunga lho kelabakan niku. RT takoni, RW takoni. Bojoku ndi balah? Bojo siji umure wis widak. Mambu balsem goleki ya. Bahasan kehilangan iman ora kerasa. Mboten kerasa. Astagfirullahaladzim. Do kelangan iman ra kerasa. Banyak itu sing lanang sing dijogo kesehatane. Ya, rogone dijogo. Angkat berat, jaga kesehatan, Pak. Sehat iman ilang. Nggih, sing lanang-lanang nih lho. Nggo ibu-ibu menjaga kecantikan. Cantik imannya. Hati-hati, nun sewu tiyang mriko, Bu. Astagfirullahaladzim. Menjaga iman niku saking pentingnya Allah turunkan bagaimana ya, turunkan keterangan bagaimana menjaga dan merawat iman. Nikmat yang paling agung niku iman, bukan harta. Nun sewu nggih. Bejo nak sampean niku dikei iman, dadi wong beriman, kemudian menjaga. Dikei sugih bondo, alhamdulillah. Tapi tanggung jawab dan hisabnya berat. Nabi niku mirsani surga. Nabi niku mirsani neraka. Nggih. Mulih teko Isra Mi'raj Nabi niku ketemu mbek sahabate. Ya Rasulullah, engkau melihat surga? Apakah sudah ada penghuninya? Aku melihat penghuninya sudah ada. Banyak. Apa kata Nabi? Kebanyakan orang-orang yang hartanya sedikit di surga loh. Jadi wong sing mengko cepet mlebu surga niku sing ra ndek dhuwit. Insyaallah jenengan mangki kula bareng-bareng ora ora ndek dhuwit ta. Sing duwe wedi iki. Ae mulane dikeke ngono lho. Lebokke celengan masjid dadi wong ra duwe mawon. Sebab harta itu nanti mempersulit, Pak, ya. Yaumil hisab. Paling sulit nomor satu itu hisab, itu waktu. Kedua harta. Umurmu swidak mbok apa wae. Ternyata sing nggo salat gur 10 tahun, sing nggo wirawiri tengok-tengok rak genah niku swidak tahun. Tekor sampean jeglek ing neraka nggih. Demikian juga kita diberi amanat harta. Kita dihisab, berat hisabnya, Bu. Bagaimana kamu mencari harta? Pertama ditanya. Sampean kudu nerangkan bagaimana kamu mendapatkan hartamu. Piye sampean? Sampean kudu cerita, kula kerja gajine ben wulan sakmene. Ayo coba dihitung. Nak sampean kerja 30 tahun, kok sampean iso duwe mobil, duwe omah, berarti ora cucuk. Ha kan ngoten. Lah kok iso? Kudune nak sampean kerja 30 tahun iki gur duwe sepeda, omahe kontrak. Hitung-hitungannya kan ngoten. Lah kalau sampean iso, lah kita kon di duwite lah kuwi. Sampean kon cerita. Akhirnya ngaku. Nggih to? Nggih, kula golek tambahan. Carane ngene. Nah, hisabnya berat, Pak. Berat. Lah monggo jenengan sugih ya kena. Mboten kula mboten nglarang. Tapi gunakanlah harta itu untuk cepat masuk surga. Nah niku lho, duit-duit niku penting. Asal bisa gunake. Lah jenengan saiki ditakoni, apakah banyak apa tidak orang yang ya berharta kemudian dia gagal mengelola, bukan untuk ke surga hartanya, tapi untuk ke nggih napa mboten? Kathah. Lah bejo nak sampean niku
kok diparingi rezeki berupa harta banyak kemudian digunakan. Ngono lho, di jalan Allah untuk beribadah. Lunga haji. Ya ngoten ta? Lah ana wong niku sugih ora lunga haji. Boten saged mlebu surga lho, Pak. Mulane sampean ndak sugih ndang lunga ndang mangkat. Nah boten saged mlebu surga. Saestu lho. Surat Ali Imran 96. Barang siapa dianugerahi harta, kekayaan, kesehatan, mati lunga haji bar. Nun sewu nggih, disolati ya ra entuk. Padahal akeh mboten wong sugih niku, mobile loro, omahe 3. Tapi ora lunga haji nggih. Kathah. Lah kok mati digawa ning masjid niku? Apa? Apalagi banyak maksiatnya. Enggak pergi. Ya. Karena haji itu wajib. Haji itu rukun Islam yang kelima. Kula niki umur 8 tahun mlebu pondok. Metu SMP kelas 3. Niku wis diwanti-wanti. Mengko kowe nak kerja, siji mbok pikirke. Nak wis kerja kan golek duit. Pertama nyelengi kula niku 1000 rupiah. Tahun 81 kula. Kerja pertama niku nyelengi 1000 rupiah. 30 tahun kemudian baru berangkat haji. Tapi niku pun dididik oleh guru. Nek kowe duwe duit, kok ora duwe rencana lunga haji, bar. Ketika kita anak-anak kita bekerja, ya kita pesen, kamu udah kerja toh, bikin celengan. Niat pergi haji. Ora kudu terus duitnya dilebokke celengan haji kabeh mboten. Hanya sebagian kecil, tapi Anda sudah pasang niat dan komitmen ke arah sana supaya nak mati mukmin. Barang siapa mati padahal dia mempunyai kesanggupan harta dan kesehatan, tapi dia tidak dikerjakan itu, maka dia itu gagal rukun Islam yang kelima itu. Lalu apa? Dia mati sebagai Yahudi Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Berat, Pak. Tapi nek sampeyan ora ndedot ya ndak punya kewajiban itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi kita itu wanti-wanti ya. Kita jangan sampai menyalahgunakan apapun pemberian Allah. Umur, harta, jangan disalahgunakan. Mau jenengan sampun kula konfirmasi, banyak orang yang menyalahgunakan umur ini. Wedi sampean itu. Nah, ora perlu ketemu ya ojo ketemu. Bertetangga itu bagus, kewajiban memuliakan tetangga, fal yukrim. Tapi nak sampean terus tengok-tengok mbek tanggane, manfaatnya apa coba? Kecuali sampean ngumpul ke tangga, buka Quran, manfaatnya gede. Gitu, lah nek adus wis rapi, tengok-tengok ngobrol, bojoku rak genah, bojomu rak genah, lah malah ngrasani ngono. Dosa. Jadi kita lebih banyak di rumah menyelesaikan tugas-tugas fardu rumah tangga, ngaji dikir. Fokus sama rumah tangga. Mbek tangga perlu, tapi yo aja terus geblablasen. Ngoten lho, yang kemudian berdampak buruk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih. Sing dirembuki akeh wektune sampun. Kalau ada pertanyaan monggo. Nak mboten nonton nggih aja dipaksake. Lain kali kita masih bisa bertemu. Gitu. Monggo. Ya insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pertemuan malam hari ini ya Allah memberikan taufik dan hidayah, petunjuk, bimbingan sehingga apa yang sudah kita dengar meresap di dalam hati bisa kita ditolong oleh Allah untuk ngamalkan. Ngamalkan ini penting. Nggih, ngaten nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.